Pagi ini kasur yang kutiduri terasa sangat posesif dibanding hari lainnya. Ia sama sekali tidak mengikhlaskanku terbangun, walaupun cahaya mentari sudah berkali-kali menamparku. Tapi itu tidak bertahan lama. Pertahananku goyah ketika aroma masakan bule mulai melayang melewati indera penciumanku. Brak! Seketika aku meninggalkan kasur, mengenakan sarungku dan membuka pintu dengan terburu-buru. Bule, sayur lodeh ya? Teriakku menebak asal aroma masakan itu. Wes telat, wes tak entekno, ucap Danan meledek sembari melahap suapan terakhirnya. Ora mungkin, ngomong ambune isi neng kompor. Yo, tapi ikan asinnya udah tak habisin. Tuh lihat aja di meja, ucap Danan sembari membuka tudung saji yang ada di meja. Aku melongo melihat ke arah meja. Benar saja, hanya tersisa sedikit sambal di mangkuk kecil dengan piring ikan asin yang sudah kosong. Asem, tenanan bu entekno, teriakku kesal. Danan hanya tertawa meledek sembari bersiap membawa piringnya untuk dicuci. Aku tidak membiarkan semudah itu dan membuka mulutnya. Keluarin, jatah ikan asinku keluarin, teriakku sembari menahan dagu Danan. Bule, tolong, ada monyet ngamuk, teriak Danan yang semakin senang meledekku. Bule yang melihat kami hanya menggeleng sembari mengeluarkan sepiring makanan dari lemari penyimpanan. Jul, panjul, gampang men dia pusi, iki lo isi akeh. Bule simpen ben ra dipangan kucing, ucap bule yang masih tertawa. Melihat hal itu, aku segera melepaskan Danan dan memastikan jumlah ikan asin yang disimpan bule. Untung porsinya masih aman. Kali ini selamat kamu Nan, ucapku sembari mengancam Danan. Melihat raut wajahku, Danan malah semakin tertawa puas setelah mengerjaiku. Sayure di kompor ya Jul, ambil sendiri, ucap bule. Udah tahu bule, lah kebangunnya aja gara-gara sayur lodeh, ledek Danan lagi. Wes menengonan, jangan merusak cerita rasa masakan bule, balasku, bersiap menyantap masakan istimewa di hadapanku. Danan membantu bule mencuci piring dan perlengkapan masak, sembari berbincang perbincangan yang tidak sempat terjadi kemarin. Pak Le sering keluar begini ya bule? Tanya Danan. Ya nggak sering Nan, tapi sekalinya keluar bisa lama, jawab bule. Berarti bule sering sendirian dong? Sepi dong pasti. Sepi dari mana? Lihat sendiri kan tadi. Gimana rumah bisa sepi kalau ada si bocah ketek ini? Balas bule sembari mengacak-acak rambutku. Duh bule, gantengku hilang deh, gurauku. Aku pun bergegas menyelesaikan makan pagiku dan bersiap mandi membersihkan diri. Beruntung ada Danan di rumah, ia cukup rajin. Bak mandi sudah penuh dengan air yang ia timba dengan pompa sumur. Jadi tugasku hanya menghabiskannya saja. Baru saja selesai mandi, tepat saat memasuki rumah dari pintu dapur, tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetok pintu rumah dengan terburu-buru. Pak Le, teriak orang itu. Aku kenal dengan suaranya, itu suara Pak Kosidi. Ada apa ya sampai menghampiri ke rumah kami? Jelas saja perasaanku menjadi tidak enak. Pak Kosidi, kenapa Pak? Kok buru-buru? Ucap bule, mempersilahkan Pak Kosidi masuk. Aku dan Danan pun menghampirinya, penasaran dengan apa yang terjadi. Pale apa sudah kembali bule? Tanya Pak Kosidi. Paling sebentar lagi sampai. Kenapa toh Pak? Itu bule, Mas Ayo, karyawan pabrik tiba-tiba pada kesurupan, cerita Pak Kosidi panik. Hah? Gimana bisa? Bukannya hari ini semua libur? Tanyaku bingung. Pak Kosidi mengatur nafasnya dan mencoba menjelaskan. Enggak Mas Ayo, ternyata ada jadwal lembur hari ini. Pekerjaan bagian pengemasan kemarin belum selesai, jadi sisa pekerjaannya diselesaikan hari ini, ucap Pak Kosidi. Mendengar ucapan itu, aku dan Danan segera mengambil perlengkapan dan keluar meninggalkan rumah. Majul, Danan, jangan nekat, tunggu Pak Le dulu, teriak bule. Nggak bisa bule, terlambat sedikit banyak nyawa bisa melayang. Minta tolong Pak Le Nyus. Belum sempat menyelesaikan pembicaraan, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor Vespa yang terparkir di depan rumah. Itu Pak Le datang, teriak bule. Aku mengambil sepeda ontelku sementara Danan memberi salam ke Pak Le sebentar. Pak Le,
susul ke pabrik yo, darurat. Teriakku yang segera membonceng Danan. Ono apa iki? Tekan-tekan kok wis diusir? Tanya Pak Lek bingung. Itu di dalam ada Pak Kosidi. Biar dijelasin sama Pak Kosidi saja Pak Lek, teriakku. Belum sempat berjalan tiba-tiba Danan menepuk bahuku dan menahanku. Senjol, bukannya lebih cepat naik motor, ucap Danan. Aku melirik Danan sembari sedikit tersenyum. Oh iya yo, gas pindah, perintahku. Aku dan Danan segera berpindah ke Vespa yang baru saja diparkirkan Pak Lek dan meminta kuncinya. Pak Lek, Simba tak pakai dulu ya, darurat. Teriakku sembari menstarter Vespa Pak Lek dan meninggalkan rumah. Diengkol pakai kaki. Dasar bocah gemblong, teriak Pak Lek. Secepat mungkin aku membawa Vespa menuju pabrik gula melewati jalur hutan yang sudah sedikit dibangun. Kenapa bisa kelolosan? Berarti pagar yang kita buat kemarin berhasil ditembus? Tanya Danan. Bonan, nggak tahu. Kalau sampai ada banyak orang di sana, berarti kondisi benar-benar gawat, balasku. Tak butuh waktu lama hingga kami tiba di kawasan pabrik. Aku memarkir motor tepat di depan pintu bangunan utama. Kalau sesuai ucapan Pak Kosidi, bagian pengemasan harusnya ada di sayap kanan bangunan utama. Tapi sebelum kami mencari ke sana, terlihat sosok salah seorang karyawan perempuan sedang duduk di salah satu mesin besar yang masih menyala. Perempuan itu menyeringai, menatap kami yang baru saja masuk. Rupanya tak hanya itu, beberapa karyawan yang tidak kuhafal namanya juga bertingkah aneh. Beberapa dari mereka berlaku seperti anak kecil. Sebagian dari mereka merayap di lantai seperti hewan melata. Gila, mereka sampai seperti ini. Danan terlihat panik. Tak menunggu lama, Danan bersiap menghampiri salah satu dari mereka. Aku yang menyadari suatu hal segera menarik dan menahan Danan untuk pergi. Apa maksud ini semua? Tanya aku pada sosok-sosok yang merasuki karyawan itu. Ono sing ngamuk, ucap seorang karyawan yang sepertinya dirasuki oleh sosok Kunti yang kukenal itu. Kowe Sri toh? Jangan bercanda, ini sudah keterlaluan, teriakku. Ono sing ngamuk, uang sing ning bangunan buri ngamuk, kabeh wong iki arep dipateni, ucap sosok itu lagi. Aku mulai mengerti, sepertinya sosok yang berada di bangunan belakang benar-benar bisa terlepas dan mengincar orang-orang ini. Terus apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian? Belum sempat melanjutkan omonganku, tiba-tiba Danan menahanku. Jul, perhatiin, makhluk-makhluk itu tidak menyakiti mereka sama sekali, ucap Danan. Aku menuruti ucapan Danan dan memperhatikan setiap karyawan yang dirasuki makhluk-makhluk itu. Bisa jadi mereka justru melindungi mereka dari sesuatu, ucap Danan. Masih sing ganteng kuwi rada pinter, ucap sosok Sri yang merasuki karyawati itu. Aku menarik nafas menenangkan diri. Sedikit demi sedikit aku mulai bisa membaca situasi saat ini. Jadi kalian mencoba menolong semua orang-orang ini? Tanyaku. Tak lama dari pertanyaanku, terlihat seseorang melompat dari lantai 2 dan mendarat di belakangku. Ora kabeh. Sontak aku dan Danan menoleh ke belakang. Terlihat seorang karyawan yang bertingkah seperti seekor binatang berkaki 4. Ono sing dikoneng bangunan buri. Aku mencoba menanyakan maksudnya, tapi ada lagi karyawan yang melata di lantai menghampiri kami. Jumlah kami tidak cukup. Kami hanya mampu merasuki mereka agar pengikut makhluk itu tidak merebut tubuh ini juga, ucapnya. Danan terlihat berpikir keras, sepertinya ia mencurigai sesuatu. Jul, berarti mereka berusaha melindungi orang-orang ini? Tanya Danan. Sepertinya iya, Nan. Kalau mereka belum melepaskan mereka, berarti masih ada sosok yang mengancam orang-orang ini di sekitar kita? Tanya Danan. Ada benarnya kecurigaan Danan. Sri dan makhluk yang lain masih merasuki karyawan-karyawan di sini. Pasti ada alasan mengapa mereka belum melepaskan mereka. Temenan Sri, koncone wong iki luwih pinter. Terdengar sosok yang menyerupai binatang buas itu mencoba meledekku. Wes, terserah mau ngeledek apa. Yang penting sekarang kasih tahu alasan kalian belum melepaskan mereka, ucapku. Kami menunggu beberapa saat, namun sama sekali tidak ada jawaban dari mereka. Jangan main-main kalian.
Aku mulai kesal. Merasa waktu kami tidak panjang, aku pun ingin mencoba menangkap salah satu dari mereka dan menanyakan langsung. Namun aneh, semakin aku melangkah maju ke dalam ruangan, tiba-tiba tubuhku semakin berat. "Panjul, kamu ngapain?" teriak Danan. Aku tidak sadar dengan apa yang aku lakukan. Tiba-tiba sesuatu menguasai tubuhku dan mencoba membanting kepalaku ke salah satu mesin. "Nan, badanku, awakku gerak dewe Nan, bergerak sendiri!" teriakku yang semakin gila, meronta dan menghantam benda keras yang ada di sekitarku. Danan mencoba menghampiriku, namun baru maju beberapa langkah, tiba-tiba ia terjatuh tengkurap dan memuntahkan darah dari mulutnya. Tiba-tiba dari hidung dan telinganya mulai meneteskan darah. "Danan!" Danan berusaha membaca mantra pelindung dan menahan sesuatu yang menyerangnya. Namun ia tetap terlihat begitu lemah. Semua serangan ini berasal dari bangunan belakang!" teriak Danan. "Bangunan belakang? Tidak mungkin. Kami masih jauh dari sana. Bahkan kami belum melihat sosok apa yang berada di sana. Bagaimana ia bisa menyerang kami di sini?" Tanpa sadar, aku merasakan cairan hangat menetes di pipiku. Itu adalah darah dari pelipis yang baru saja terbentur di salah satu mesin. Kesadaranku mulai hilang. Tapi aku mendengar suara tawa Sri mendekat. Ia seperti mencoba menahanku untuk menyakiti diri dengan lebih parah. "Wonosuro!" Aku mencoba memanggil Wonosuro, berharap ia bisa mengambil alih tubuhku untuk menahan sesuatu yang mengendalikan tubuhku ini. Namun sepertinya gagal. Wonosuro tidak bisa merasakan panggilanku. Ada sebuah tuas tajam di antara mesin di dekatku. Samar-samar aku merasakan tubuh ini berlari ke sana sekuat tenaga. "Cahyo, jangan ke sana!" teriak Danan memperingatkanku. Aku berusaha menahan tubuhku, namun sia-sia. Pengaruh ini terlalu kuat. "Ini akibatnya kalau ikut campur." Terdengar gema suara sosok setan nenek tua yang kami lawan kemarin. Brengsek, berarti ini semua ulahnya. Sialnya, tuas tajam itu sudah ada tak jauh dari hadapanku. Sebentar lagi benda itu akan menembus tubuhku dan mengakhiri hidupku. "Panjul, lompat!" Terdengar suara Pale dari pintu masuk. Aku tersadar ada rasa hangat yang menyelimuti tubuhku. Saat itu aku segera mendapatkan kesadaranku dan melompat melewati tuas itu. Aku selamat dengan luka goresan di sepanjang tanganku yang diakibatkan oleh tuas itu. Namun hebatnya, luka itu perlahan menutup dengan ilmu yang dirapalkan oleh Pale. "Mundur!" perintah Pale. Aku dan Danan segera menurut. Pale yang sudah lebih lama mengenal Sri dan yang lainnya pun mulai berkomunikasi. "Sudah Sri, tinggalkan mereka semua. Biar ilmu saya yang melindungi mereka," ucap Pale. Sri tertawa menyeringai dan turun ke mobil. Ia tertawa sekeras mungkin. Sontak terlihat berbagai bayangan berseliweran di seluruh bangunan ini. Aku dan Danan sedikit bisa bernafas lega. Sepertinya Pale segera bisa menguasai situasi ini. Pale mulai membacakan mantra dan merapalkan sesuatu ke seluruh karyawan yang dirasuki oleh para makhluk halus penunggu pabrik ini. "Pak Kosidi, bawa semua karyawan ini keluar. Pastikan tidak ada satupun yang kembali ke bangunan ini lagi," perintah Pale. "Baik Pale," balasnya singkat. Aku dan Danan membantu Pak Kosidi memapah seluruh karyawan yang kebingungan dengan kondisinya. "Ini ada apa dengan kami?" tanya mereka. "Sudah, nanti biar saya yang jelaskan. Untuk sekarang jangan ganggu mereka," ucap Pak Kosidi. Butuh waktu cukup lama mengevakuasi mereka. Belum lagi beberapa kali ada sesuatu yang mencoba merebut kesadaran mereka. Beruntung Pale sigap dan bisa menahannya. "Pak Kosidi, terima kasih. Saya titip mereka ya," ucapku. "Mas," tiba-tiba Pak Kosidi menahan kami. "Ada apa Pak?" "Harusnya masih ada 5 orang lagi. Mereka belum kembali," ucap Pak Kosidi yang sepertinya sudah menanyakan ke karyawan yang sudah sadar. Aku dan Danan mengerti dan segera memberi informasi itu pada Pale. "Mereka semua sudah keluar?" tanya Pale. Kami mengangguk.
Saat itu juga wajah Pak Alek terlihat serius. Ia seperti sudah merasakan betapa berbahayanya masalah saat ini. Hati-hati, jaga langkah kalian. Bila kalian tidak siap, sebaiknya kalian pulang, ucap Pak Alek dengan tegas. Kami sangat mengerti peringatan Pak Alek. Kami sudah melihat wujud makhluk itu kemarin. Dan kami juga tahu ada sosok yang lebih mengerikan selain sosok setan nenek itu yang bangkit di gedung belakang. Di sisi lain, bangunan di belakang tertutup dengan rapat. Kami mengecek pagar gaib yang kami pasang, namun ternyata semua masih terpasang dan tidak tertembus. Gila, bahkan tanpa keluar dari bangunan pun mereka bisa mencelakai orang-orang itu, ucap Danan. Pak Alek masih terdiam, mencoba membaca situasi. Sepertinya ia tidak mau sembarang mengambil keputusan. Itu di jendela, Pak Alek, teriak Danan yang menyadari sebuah pergerakan. Sontak kami melihat ke arah jendela yang ditunjuk oleh Danan. Sesuatu terlihat menggantung di sana. Itu manusia? Tanyaku. Iya, Jul, sama seperti kemarin. Orang-orang itu digantung terbalik. Bedanya kali ini mereka tidak dipocong, jelas Danan. Melihat hal itu tidak ada alasan bagi kami untuk menahan diri. Sebelum masuk, kami membacakan ajian pelindung diri, setidaknya untuk melindungi diri dari rapalan makhluk di dalam. Suara pintu besi terbuka terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Kami sudah sangat bersiap menghadapi makhluk-makhluk mengerikan yang akan kami hadapi. Tapi saat kami masuk, semua di luar perkiraan. Ruangan ini kosong, tanpa ada satu sosok pun yang menampakkan diri. Gak ada siapa-siapa, Nan, tanyaku pada Danan. Kami bertiga mencari ke segala penjuru. Asal sosok yang menyerang kami di gedung utama tadi sama sekali tidak terlihat. Karyawan yang digantung tadi, Nan, tanyaku lagi. Kami bertiga menatap ke segala penjuru, sembari mengingat arah mana yang ditunjukkan oleh jendela tadi. Tapi aneh, beda dengan saat dilihat dari luar, tidak ada sosok siapapun di tempat ini. Kok aneh, Pak Alek? Kenapa kosong begini? Tanya Danan. Pak Alek memeriksa genangan darah yang mulai mengering di beberapa sudut ruangan. Benar, kisah kelam tanah pabrik ini memang benar ada, gumam Pak Alek. Hah, kisah kelam? Maksud Pak Alek? Pak Alek tidak menjawab. Sebaliknya ia malah duduk bersila dan memejamkan matanya. Tolong jaga tubuh Pak Alek dulu, ucapnya. Aku mengerti apa yang dimaksud Pak Alek. Sepertinya ia ingin melihat tempat ini dari sisi alam lain. Cukup lama kami menunggu. Danan masih berusaha mencari petunjuk dari jejak-jejak pertarungan kami yang tertinggal kemarin. Aku berusaha mengingat apa saja yang terjadi kemarin. Masalahnya, sebelum masalah ini aku belum pernah mendapat petunjuk tentang orang yang melakukan ritual di tempat ini selain sisa sesajanya. Semuanya, mereka semua masih di sini, tapi mereka bersembunyi di sisi lain, ucap Pak Alek yang telah tersadar. Sisi lain? Maksudnya apa, Pak Alek? Tanyaku. Pak Alek bercerita mengenai apa yang ia saksikan di pencariannya. Dari yang ia ketahui, Pak Alek melihat ada beberapa sosok yang menyegel dirinya di sisi lain alam gaib di tempat ini. Ada 2 yang kalian gagalkan, dan 3 yang tersisa tidak ingin gagal, sehingga mereka menyegel wilayah mereka agar tidak diganggu, jelas Pak Alek. Terus karyawan yang lain gimana, Pak Alek? Tanya Danan. Pak Alek hanya menarik nafas dan menggeleng. Mereka ada di sana. Kita doakan saja mereka masih hidup setelah ini, jawabnya. Aku dan Danan merasa tidak puas. Kami ingin mencari tahu lebih jauh tentang apa yang bisa kami perbuat. Kita kembali dulu. Kita persiapkan semuanya. Segel itu akan terbuka tepat saat matahari terbenam. Jangan sampai kita tidak siap saat waktu itu tiba, perintah Pak Alek. Tidak ada pilihan lain. Kami pun akhirnya memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Pak Alek meminta kunci gerbang pada Pak Kosidi dan melarang siapapun untuk datang malam ini.
Sebenarnya, awalnya Pak Kosidi tidak yakin. Tapi sepertinya menurutnya selain Pak Le tidak ada lagi yang bisa ia percayai menangani masalah ini. Siang itu kami berkumpul di pendopo belakang rumah. Sesuai permintaan Pak Le, kami memanjatkan doa kepada Yang Maha Pencipta untuk memohon perlindungan atas apa yang akan kami hadapi malam ini. Pak Le mengeluarkan keris pusakanya dan mendoakannya. Danan juga mulai mencoba mempersiapkan batinya dan menghafal beberapa mantra yang pernah diajarkan ayahnya. Pak Le sebenarnya sudah menyelidiki tentang tanah asal pabrik ini. Pak Le membuka pembicaraan. Iya Pak Le, soal tumbal-tumbal yang digunakan para pendiri pabrik itu kan balasku. Pak Le menggeleng. Gak cuma itu Jul, jauh sebelum itu ada hal yang mengerikan di tempat ini. Ada yang lebih sangat-sangat mengerikan, jelasnya. Sepertinya Pak Le ingin menceritakan tentang apa yang belum kami mengerti. Daerah tempat kita tinggal saat ini dulunya merupakan daerah kerajaan yang besar. Jejaknya terlihat dari keberadaan candi yang dibangun di beberapa tempat, mulai dari yang besar hingga yang kecil, bahkan sudah hancur rata dengan tanah, jelas Pak Le. Pak Le bercerita lebih jauh lagi. Pada zaman itu layaknya sebuah pemerintahan selalu ada yang tidak setuju dan merasa dengki dengan pemegang kekuasaan. Sedikit demi sedikit, orang-orang seperti itu berkumpul dan membentuk sebuah perkumpulan. Ia mengutuk kerajaan yang berkuasa saat itu. Namun karena mereka tahu kesaktian para pemimpin mereka, mereka pun membangun tempat pemujaan dan menyembah sosok yang menurut mereka bisa mengimbangi Tuhan. Ada 5 buah candi yang dibangun. Masing-masing candi menyimpan sebuah pusaka. Bukan pusaka itu yang berbahaya, tapi sosok yang menjaga pusaka itulah yang disembah dan memberi kekuatan pada kelompok itu. Raja yang berkuasa saat itu membentuk sebuah pasukan untuk menyelidiki dan menyingkirkan orang-orang itu. Namun ternyata mereka kalah dengan mudah oleh kekuatan pemberian kelima sesembahan itu. Menurut yang beredar, kelima sesembahan itu berwujud raksasa, hewan buas, dan 3 sosok pembawa sihir. Di dalam kebingungannya, tiba-tiba salah satu terah dari rakyat biasa memohon menghadap raja dan mengaku bisa menangani mereka. Awalnya raja tidak percaya, tapi saat anggota terah itu mengatakan ia tidak mengharap apa-apa dari sang raja selain titah, raja pun mengizinkannya untuk menghadapi kelompok itu. Benar saja, hanya dengan 5 orang dari terah itu mereka berhasil mengalahkan prajurit-prajurit sipil yang dibentuk oleh kelompok pemberontak itu. Mereka pun menghancurkan candi sesembahan itu, menghancurkan pusaka, dan memendam seluruh peninggalan mereka hingga tidak tersisa. Raja yang masih berterima kasih pun mengangkat derajat terah itu dan memberikan titah pada mereka untuk terus menjaga wilayah itu. Sudah beratus-ratus tahun semenjak kejadian tersebut dan tidak ada tanda-tanda soal kelima makhluk itu. Pusaka itu sudah hancur, tapi yang Pak Le takutkan apabila sosok setan itu bisa dibangkitkan, jelas Pak Le. Mendengar cerita Pak Le, kami pun bergidik ngeri. Bagaimana tidak? Menghadapi orang kesurupan saja kami masih kadang ragu. Setan zaman kerajaan? Itu benar-benar di luar perkiraan kami. Pak Le, apa kita bisa menghadapi mereka? Tanya Danan ragu. Pak Le kembali menghela nafas. Belum pernah aku melihat Pak Le seragu ini. Kamu masih ingat mantra leluhur yang diajarkan Mas Bisma, Nan? Tanya Pak Le. Ingat Pak Le, jawab Danan singkat. Saat terdesak mungkin kamu bisa membacakan itu seperti yang dilakukan ayahmu dulu. Tapi pastikan itu hanya kau bacakan hanya saat nyawamu sedang di ujung tanduk, kata Pak Le. Memang kenapa Pak Le? Kalau memang ampuh kenapa tidak digunakan dari awal? Tanyaku penasaran. Kita tidak tahu apa yang akan muncul. Bisa saja sosok yang muncul akan menghabisi kita semua, jelas Pak Le. Aku menelan ludah mendengar penjelasan Pak Le.
Tidak kusangka, mantra yang dimiliki Danan ternyata semengerikan itu. Terus aku gimana, Pak Lek? Apa yang harus kupersiapkan? Tanyaku. Pak Lek menatapku dari atas hingga ke bawah. Gak ada, Jul. Gak ada lagi yang bisa Pak Lek ajarin, kata Pak Lek. Maksud Pak Lek, masa beneran gak ada? Ilmumu berbeda dengan kami. Kamu dapat ilmu itu dari perjalananmu, Jul. Sosok yang melindungimu itu ada berkat sifat baik dan tulusmu. Bila dibanding dengan terah kami, justru kekuatanmu lah yang paling istimewa, Jul. Jelas, Pak Lek. Aku sedikit GR mendengar ucapan Pak Lek. Yang bener, Pak Lek. Tanyaku berharap Pak Lek mengulang pujiannya akan kekuatanku lagi. Jangan sombong, Jul. Coba bayangin seandainya tanpa ada Wonosuro di sisimu, apa yang terjadi? Ucap Pak Lek mengingatkanku. Kalau itu si Panjul sudah tahu jawabannya. Kalau tanpa Wonosuro, aku gak bisa ngapa-ngapain. Berarti aku memang gak pantas menggunakan kekuatan Wonosuro. Jawabku sembari menoleh tersenyum karena Danan. Pak Lek pun tersenyum mendengar jawabanku. Semoga saja aku benar-benar bisa mengamalkan apa yang aku ucapkan barusan. Sementara itu di sisi lain, langit mulai menghitam bersama cahaya matahari yang mulai terbenam. Hujan mulai turun sedikit demi sedikit, seolah ingin menemani pertarungan kami. Benar dugaan Pak Lek, kami merasakan kekuatan besar yang tiba-tiba muncul secara mengerikan dari arah dalam bangunan. Ada 3 makhluk mengerikan, dan dukun nenek yang memanggilnya itu jelas Danan. Tubuhku panas dingin mengetahui keberadaan sosok yang ada di dalam bangunan itu. Tiba-tiba terdengar suara raungan dari dalam ruangan yang menggetarkan tanah tempat kami berpijak. Tak hanya itu, seketika pagar gaib yang aku buat bersama Danan pun terpecah bersama raungan itu. Tenang, Wonosuro, kita hadapi mereka bersama. Ucapku mencoba menenangkan Wonosuro yang ternyata juga merasa gelisah. Samar-samar kami mendengar suara tembang dari dalam bangunan. Suara itu menggema hingga keluar dengan suara yang sumbang dan mengerikan. Seketika, tubuh kami terasa kaku. Namun Danan dengan cepat membacakan mantra untuk melindungi kami dari pengaruh lagu sumbang yang mengandung sihir itu. Kilatan menyambar ke sekeliling bangunan itu. Cahayanya menunjukkan bayangan-bayangan dari karyawan yang hilang sedang memanjat di jendela kaca yang tingginya lebih dari 5 meter itu. Mereka pasti dikendalikan sama setan itu, ucap Danan. Iya, persis seperti yang terjadi padaku tadi pagi, tambahku. Kini kami mulai sedikit mengetahui semengerikan apa yang ada di dalam bangunan itu. Aku maju terlebih dahulu, kembali membuka pintu besi bangunan ini. Kali ini suasana tempat ini sangat berbeda. Gudang pabrik? Bukan, tempat ini lebih pantas disebut sebagai kampung demit. Sosok dukun nenek tua itu masih melayang-layang di tengah ruangan seolah mengatur semua hal ini. Bukan hanya itu, yang membuat kami sedikit gentar adalah 3 sosok mengerikan di sudut bangunan ini. Roh-roh berwujud manusia yang sebelumnya saling bertarung di tempat ini menyembah mereka, seolah sudah mengingat perjanjian dengannya. Danan tak hentinya menatap sosok wanita berbaju kebaya hitam panjang dengan rambut yang disanggul. Rahang wanita itu memanjang hingga ke lehernya, dan yang membuat kami semakin ngeri, mata, hidung, dan telinga makhluk itu bolong dan tidak ada. Ia merayap di langit-langit ruangan itu sembari menoleh ke arah Danan. Pak Lek menatap ke arah kakek tua yang hanya mengenakan sehelai kain di tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi lubang-lubang yang dikelilingi borok. Ia menari-nari dengan aneh tanpa berhenti. Anehnya, tariannya diikuti oleh semua ruh manusia yang menyembahnya. Dan terakhir adalah makhluk setinggi 3 meter dengan wajah jeleknya yang sebesar setengah dari badannya. Buto? Hewan buas? Bukan. Makhluk ini terlihat lebih mengerikan dari itu. Tujuan kalian menyelamatkan mereka, kan? Ucap nenek itu sembari menuju ke arah 5 karyawan yang kesetanan merayap di langit-langit bangunan. Kalau begitu, ambil saja mereka.
Sesuai perintah nenek itu, sosok setan kakek bolong itu melepaskan mantranya. Seketika kelima karyawan itu jatuh dari langit-langit bangunan tanpa ada pengaman apapun. Tolong! Mereka yang tersadar dengan situasi ini jatuh dengan ketakutan. Dukun brengsek, Wonosuro! Aku memanggil kekuatan Wonosuro dan segera menangkap yang terdekat dariku. Tidak sempat, Pak Le, teriak Danan. Danan dan Pak Le mencoba berlari menangkap mereka, namun sama sekali tidak sempat. Jatuh dengan kondisi seperti itu sudah pasti kepala mereka akan pecah tercerai-berai. Aku pun memeluk erat salah seorang karyawati yang kutolong tanpa berani melihat jasad keempat karyawan lainnya. Tidak ada suara orang terjatuh. Sebaliknya suara tawa Sri dan suara pijakan beberapa orang terdengar di telingaku. Sri! Teriakku. Aku tersenyum saat melihat karyawan yang terjatuh tadi melompat dari mesin ke mesin seperti seekor kera. Satunya menari-nari memanjat sambil tertawa cekikikan, dan yang lainnya berlari seperti hewan liar. Palik tertawa melihat tingkah orang-orang itu. Kalian datang? Tanyaku. Karyawati perempuan yang kuselamatkan tiba-tiba terbangun dengan tatapan aneh. Mereka kami bawa pergi ke tempat yang aman. Sebagai gantinya, tolong pulihkan rumah kami nanti, ucap karyawati itu dengan suara berat. Kali ini aku mulai bingung membedakan sosok apa saja yang merasuki mereka. Setan-setan tidak tahu malu, teriak nenek itu dengan kesal. Setelah kelima karyawan itu pergi dengan selamat. Oh bukan, setelah kelima karyawan itu pergi dengan kesurupan, kami pun kembali bersiap menghadapi sosok yang ada di hadapan kami. Berbagai bayangan melintas sekelebat demi sekelebat hingga beberapa dari mereka menampakkan diri di dekat kami bertiga. Sri? Tanyaku. Orang mau ngaku. Ada sosok genderuwo besar menutupi pintu masuk. Setan-setan berwujud anak kecil, siluman setengah ular, pocong, hingga makhluk yang wujudnya tidak jelas berkumpul di belakang kami. Jul, siapa mereka? Jangan bilang mereka anak buahmu, tanya Danan keheranan. Sebaliknya, Pale hanya tertawa melihat kemunculan mereka. Dasar demit, memangnya apa yang mau kalian lakukan di sini? Tanya Pale, yang aku tahu bahwa ia juga terharu dengan kedatangan mereka. Ini kan rumah kami. Sudah sepantasnya kami melindungi rumah kami sendiri, ucap Sri. Aku menyaksikan nenek itu begitu geram. Walaupun kekuatan mereka tidak seberapa, tapi niat mereka cukup membuat kami semangat. Yalah Sri, boyo seko mau nek niat ngebantu, godaku. Kenapa nggak dari tadi kalau memang niat ngebantu? Sontak sebuah ember kecil terlempar ke kepalaku. Aduh, dasar setan gundul, teriakku yang mengetahui bahwa lemparan itu berasal dari hantu bocah yang mencoba membela Sri dari ledekanku. Kini kekuatan Wonosuro sudah meluap-luap di dalam tubuhku. Keris Danan juga sudah tergenggam di tangannya. Sepertinya ia juga sudah memiliki targetnya. Tangan Pale terlihat seolah terbakar api, seolah bersiap melemparkan sebuah serangan. Semoga saja Tuhan berkehendak agar kami bisa memenangi pertempuran ini. Pertempuran antara setan yang pernah menjadi berhala di zaman dulu melawan kami, dan penunggu pabrik gula yang mencoba mempertahankan rumahnya. Sementara itu, sosok ruh anak kecil muncul di pabrik gula. Sepertinya tubuhnya telah menyatu dengan bangunan pabrik gula ini. Anehnya, kemunculannya memancing air mata Pak Le. Sementara itu di waktu yang berbeda, kisah mengenai keberadaan sebuah kelompok yang memberontak pada kerajaan semakin terdengar luas. Terlebih dengan hilangnya beberapa anak di desa secara misterius yang ditengarai sebagai korban tumbal sesembahan kelompok tersebut. Trah Piryasono harus membantu kerajaan meredam kelompok pemberontak itu, ucap salah seorang yang memimpin di keluarga tersebut, Darjo Piryasono. Tapi kita bukan siapa-siapa. Bahkan prajurit kerajaan pun tidak mampu mengalahkan Ingon yang mereka panggil. Bukan, itu bukan Ingon. Mereka tidak patuh terhadap manusia. Sebaliknya,
kelompok itu malah menyembah setan-setan itu. Jelas Darjo. Penjelasan itu sudah menunjukkan betapa gawatnya situasi kerajaan sebentar lagi. Mas, memangnya apa yang bisa kita perbuat? Tanya salah seorang yang paling muda di antara mereka. Setan-setan itu bukan makhluk biasa. Mereka datang dari tempat yang sangat terkutuk. Sebuah alam yang tidak terbatas ruang dan waktu. Sebuah alam yang memiliki kesadarannya sendiri. Sebuah alam yang merupakan asal-usul dari seluruh dedemit yang ada di jagat ini. Jelas Darjo. Darjo tahu, ucapannya akan membuat seluruh anggota keluarganya semakin ragu akan keputusannya. Ada mantra yang diturunkan pada Trahpir Yasono. Mantra yang dibawa dari tempat itu yang mampu mengembalikan setan-setan itu ke alam tersebut. Tambah Darjo, ada seseorang yang lebih tua dari Darjo. Seorang pria yang pernah menjadi prajurit kerajaan Pukuh. Mendengar hal itu, ia berdiri seolah mencoba menentang. Rencana goblok. Mantra itu tidak hanya mengembalikan setan-setan itu, tapi juga membaca mantranya. Lagi pula itu adalah urusan kerajaan. Kita Trahpir Yasono bukanlah siapa-siapa di kerajaan ini, ucap Pukuh. Beberapa anggota keluarga setuju dengan Sarwito, tapi Darjo tidak menyerah. Kalau begitu, saya titipkan Trahpir Yasono padamu, Mas Pukuh. Saya punya hutang dengan kerajaan ini. Saya akan menggunakan mantra itu dan setidaknya membawa pergi salah satu dari makhluk itu. Darjo menutup pertemuan itu dan segera pergi dari tempatnya. Ojo edan kowe, Jok, teriak Pukuh. Namun sepertinya Darjo tidak peduli. Tepat setelah meninggalkan rumah pertemuan, tak beberapa lama menyusul beberapa orang yang menghadang Darjo. Aku ikut Lek Darjo. Sepeninggal ibu, saya tinggal sendiri. Dengan ini saya bisa berguna untuk Prabu, ucap Karsini, salah satu keponakan Darjo. Akhirnya, darah saya bisa berguna. Pastikan saya bisa menggunakan mantra itu dengan benar ya, Mas. Semoga saja kebutaan saya tidak menghalangi sampean. Kali ini salah satu adik Darjo, Sarmin, dengan semangat mendampinginya. Kesiapan Karsini dan Sarmin juga membangkitkan saudara kembar Wiyantra dan Waryitno untuk berkorban. Sebenarnya Darjo merasa tidak tega, tapi ia tahu bila ingin seluruh keluarga dan keturunannya hidup dengan tenang, harus ada pengorbanan yang dilakukan. Walau tidak setuju, Trahpir Yasono tetap menemani Darjo melakukan perang bunuh diri itu. Setidaknya mereka tidak ingin membiarkan pemimpin mereka mati dengan sia-sia. Sementara itu, seluruh prajurit kerajaan berhasil memancing kelima makhluk mengerikan itu keluar. Medan pertempuran itu benar-benar seperti neraka, di mana bisa saja salah seorang prajurit mati tanpa tersentuh, atau bahkan tubuh manusia yang segera berubah menjadi tulang belulang oleh terkaman salah satu setan itu. Darjo memastikan Karsini mengikat setan berwujud sinden dengan darahnya. Sarmin sudah membiarkan darahnya mengikat sosok kakek tua. Wiyantra dan Waryitno juga sudah berada di tempatnya, membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhur mereka. Tepat saat ingin mengikat raksasa besar yang sudah melumat ratusan prajurit, tiba-tiba Darjo terpental oleh sebuah serangan. Pukuh, ia menyingkirkan Darjo dari tubuh setan itu dan mengambil perannya. Mas Pukuh, apa maksudnya ini? Teriak Darjo yang kebingungan. Setelah ini, semua menjadi tanggung jawabmu. Pastikan Trahpir Yasono tetap hidup dan cari cara untuk memulangkan kami ke alam ini, walaupun itu hanya jasad kami, ucap Puguh. Belum sempat menjawab ucapan Puguh, tiba-tiba kelima sosok makhluk itu seperti tertelan tanah, tempat di mana darah kelima Trahpir Yasono menetes. Makhluk itu memberontak, tapi mantra itu pekat. Tidak ada satupun dari makhluk itu yang lolos. Tanpa adanya bantuan dari kelima setan itu, seluruh pemberontak pun kalah dengan mudah oleh prajurit kerajaan. Pati dan prajurit yang melihat kejadian tadi segera melaporkan kepada Prabu. Wilayah pemberontak diserahkan kepada Trahpir Yasono bukan tanpa alasan.
Setidaknya Darjo dan keluarganya mungkin bisa mendapat petunjuk untuk mengembalikan ketiga keluarganya yang terbawa ke alam itu. Sayangnya, beratus-ratus tahun sudah berlalu dan tidak ada satupun dari Trahber Yasono yang bisa menemukan cara untuk mengembalikan Puguh, Karsini, Sarmen, dan yang lainnya, bahkan hingga keturunannya mulai habis. Kita kembali ke pabrik gula. Suara sumbang setan yang tengah menyanyi menggema ke seluruh bangunan ini. Suara itu berasal dari sosok setan perempuan berkebaya hitam tanpa wajah dan telinga. Hanya mulutnya yang panjang hingga ke leher yang terus mengutuk dengan tembangnya. Danan terlihat mengejar sosok itu yang terus saja menjauhkan diri darinya. Ia tahu, suara sumbang makhluk itu lambat laun akan mempengaruhi kami bila kami lengah. Hihihi, ojo kesusu ledek makhluk itu. Berkali-kali Danan mencoba menyerang sosoknya, tapi ia selalu berubah menjadi asap hitam dan muncul di sisi lain Danan. Aku iki ora seneng yen ana sing suarane luwih apik saka aku. Kaya suarane ibumu. Mendengar ucapan setan itu, seketika wajah Danan berubah semakin serius. Aku ini tidak suka kalau ada yang suaranya lebih bagus dari aku, seperti suara ibumu. Jangan berani-beraninya kamu menyentuh ibu, ancam Danan. Hehehe, jenenge Kirana toh. Aku Nyai Wasihan bakal mastekke suarane ora krungu meneh ning alam iki. Danan tidak lagi menahan kesabarannya. Ia menghunuskan kerisnya ke makhluk yang mengaku bernama Nyai Wasihan itu berkali-kali. Namun tetap saja tidak ada satupun serangannya yang mengenainya. Danan, jangan terpancing. Pasti ada cara untuk menyerangnya. Peringat Pak Lek yang mengetahui maksud sebenarnya dari setan itu. Baru saja berpaling mengkhawatirkan Danan, tiba-tiba darah menetes dari hidung Pak Lek. Namun ia tak henti-hentinya membacakan doa dari mulutnya. Puluhan ruh manusia berada dalam kendali kakek tua yang berada di hadapan Pak Lek. Mereka menari-nari mengikuti tembang Nyai Wasihan sembari menyerang Pak Lek. Sesosok makhluk besar berkepala raksasa mencoba melompat, menerjang pintu besi, seolah berniat untuk keluar. Aku tahu dengan sangat, bila makhluk itu berhasil lolos, banyak nyawa yang akan dalam bahaya. Sekuat tenaga aku melompat dan menyerangnya dengan kekuatan Wonosuro hingga kami berdua terpental. Aku terjatuh dengan keras oleh serangannya, hingga terdengar suara retakan dari salah satu tulangku. Brengsek, dukun itu benar-benar memanggil setan-setan yang repotin. Keluhku sembari memaksakan diri untuk berdiri. Nenek dukun itu tersenyum percaya diri, mengetahui kami hampir tidak berdaya menangani makhluk-makhluk itu. Ada desa yang tidak jauh dari tempat ini. Mungkin mereka cocok menjadi santapan kami, ucapnya. Nenek itu memberi isyarat kepada ketiga makhluk itu untuk meninggalkan bangunan. Tanpa adanya pagar gaib, dinding bangunan ini dapat dengan mudah ditembus oleh mereka. Pak Lek, mereka ingin menyerang desa, teriakku memperingatkan Pak Lek. Namun ia hanya terdiam terpaku, seolah tidak mengerti harus berbuat apa. Pak Lek, Danan pun juga berharap petunjuk dari Pak Lek untuk menghalangi rencana dukun itu. Bule dan warga lain dalam bahaya. Aku bersiap mendatangi Pak Lek mencoba menyadarkannya. Tapi sosok putih menghadangku. Sri yang berwajah pucat seolah menghalangiku, mengganggu Pak Lek. Sri, kenapa? Bukannya menjawab, Sri malah memasang muka sedih. Tak lama setelahnya terdengar suara benturan keras di antara dinding-dinding bangunan pabrik ini. Seluruh sosok yang mencoba meninggalkan bangunan tertahan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Dia tidak mengizinkan kalian keluar, ucap Pak Lek sembari menggumam. Brengsek, apa yang kalian lakukan? Dukun itu benar-benar tidak dapat berbuat apapun walau dengan berbagai cara. Pak Lek, apa ini? Tanyaku yang merasa sedikit lega. Bukan Jul, bukan Pak Lek, balas Danan sembari menunjukkan bayangan yang perlahan muncul di hadapan Pak Lek. Koe sineng kene tole? Seorang anak kecil pucat muncul di hadapan Pak Lek. Itu siapa? Tanyaku. Danan menggeleng. Sepertinya ia merasa ada ikatan khusus di antara anak itu dan Pak Lek. Bersambung
Ini Pale dapat bantuan dari mana nih? Sehingga bisa membuat pagar gaibnya kuat. Makhluk yang di dalamnya seperti dukun nenek sialan itu hingga tak bisa menembusnya. Siapakah sosok anak kecil itu? Cari tahu di bagian berikutnya, hanya di versi Fakta Sejarah dalam kisah Mas Dioseta, penunggu malam pabrik gula, di bagian 3 nanti ya. Saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata, salah intonasi, salah ejaan, dan salah lainnya. Pokoknya saya mohon maaf ya. Semoga pada terhibur dan semoga yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.